Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Arsenal tawar Wilfried Zaha. Raksasa Premier League, Arsenal, dikabarkan telah mengajukan penawaran terbaru kepada klub London lainnya Crystal Palace untuk menggait Wilfried Zaha. Zaha memang gencar dikaitkan dengan Arsenal sepanjang jendela transfer musim panas ini. Dilansir oleh Sky Sport, The Gunners telah melayangkan tawaran senilai 40 juta pound sterling untuk bisa memboyong Zaha ke Emirates Stadium. Zaha sendiri kabarnya berniat untuk pergi dari Crystal Palace pada musim panas ini. Namun, pemain internasional Pantai Gading itu masih ingin bermukim di London. Karena itu, Arsenal bisa menjadi pilihan yang tepat baginya. Seperti diketahui, Zaha merupakan seorang penggemar Arsenal. Di masa kecilnya, ia selalu bermimpi bisa bermain untuk tim meriam London tersebut. Meski demikian, Crystal Palace tampaknya belum ingin kehilangan Zaha setelah sebelumnya mereka sudah merelakan Aaron Wan-Bissaka yang digait Manchester United. Crystal Palace diklaim menyematkan harga sebesar 80 juta pound sterling untuk Zaha. Nilai tersebut bahkan 2 kali lipat dari nilai yang ditawarkan oleh Arsenal. Selain itu, hal lain yang patut dipertimbangkan adalah bahwa mantan klub Zaha, Manchester United, memiliki klausul bagian 25% dari hasil penjualan pemain 26 tahun tersebut. Manchester United resmi perpanjang kontrak Marcus Rashford. Klub Premier League, Manchester United, memberikan pengumuman penting beberapa saat yang lalu. Mereka mengkonfirmasi bahwa mereka sudah memperpanjang kontrak Marcus Rashford. Sang striker merupakan salah satu produk sukses Akademi Manchester United. Ia diorbitkan pertama kali pada awal tahun 2016 silam oleh Louis van Gaal dan hingga saat ini ia bertahan di skuad senior United. Sempat menjadi pemain cadangan di era Jose Mourinho, Rashford menjadi striker utama United di bawah kepemimpinan Ole Gunnar Solskjaer. Namun, ia sempat membuat pihak setan merah was-was karena kontraknya habis pada 2020 mendatang. United sendiri berhasil meyakinkan sang striker untuk bertahan lebih lama. Ia resmi memperbaharui kontraknya hingga tahun 2023 dengan opsi tambahan 1 tahun dalam kontraknya. Rashford sendiri mengaku merasa lega bisa memperpanjang kontraknya di United karena ia merasa memiliki ikatan yang spesial dengan setan merah. Ia berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan Manchester United kembali disegani. Chelsea resmi permanenkan Mateo Kovacic dari Real Madrid. Raksasa Premier League, Chelsea, akhirnya mengumumkan bahwa mereka telah resmi mempermanenkan status gelandang Mateo Kovacic dari klub sebelumnya yaitu Real Madrid. Mateo Kovacic didatangkan Chelsea dari Real Madrid pada musim panas tahun lalu dengan status pinjaman selama 1 tahun. Pemain internasional Kroasia itu cukup sering mendapatkan kesempatan bermain di skuad The Blues. Sepanjang musim 2018-2019 kemarin, Kovacic total bermain sebanyak 51 kali dengan 36 laga diantaranya sebagai starter. Kini, lewat laman resmi mereka, Chelsea menyatakan bahwa Kovacic telah resmi menaikkan kontrak selama 5 tahun di sana. Kovacic merasa senang dengan kepastian masa depannya tersebut. Kepastian perekrutan permanen ini sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai masa depan Kovacic yang memang sudah tak memiliki tempat di skuad Real Madrid. Juventus resmi dapatkan Adrien Rabiot secara gratis. Jawara bertahan Serie A, Juventus akhirnya mengumumkan perekrutan mantan gelandang PSG Adrien Rabiot dengan status free transfer alias gratis. Rabiot sejatinya sudah tiba di Turin sejak Minggu 30 Juni kemarin. Ia juga telah sukses melewati tes medis pada hari Senin 1 Juli pagi waktu setempat. Meski dalam keterangan resminya, Juventus tidak mencantumkan durasi kontrak, akan tetapi media-media Italia menyebut bahwa Rabiot mendapatkan kontrak selama 4 tahun. Kontrak 4 tahun tersebut diklaim bernilai 7 juta euro per tahun plus bonus, disertai dengan biaya perekrutan sebesar 10 juta euro. Rencananya, Rabiot bakal diperkenalkan secara resmi sebagai pemain anyar Juventus dalam konferensi pers pada hari Selasa 2 Juli siang waktu setempat. Pada jendela transfer musim panas ini, Rabiot sejatinya juga diminati oleh 2 klub raksasa Eropa yaitu Manchester United dan Barcelona. Namun, pemain 24 tahun itu lebih memilih untuk bergabung dengan Juventus. Chelsea resmi pulangkan Gonzalo Higuain ke Juventus. Chelsea akhirnya mengambil sikap terkait masa depan Gonzalo Higuain. Mereka resmi memulangkan sang striker ke Juventus pada musim panas ini. Pada bulan Januari kemarin, Higuain resmi bergabung dengan skuad The Blues. Ia bergabung dengan status pinjaman dari Juventus setelah ia sebelumnya dipinjamkan ke AC Milan. Higuain tercatat bermain sebanyak 14 kali di Premier League musim ini. Ia juga hanya mampu membuat 4 gol bagi The Blues pada 14 kesempatan tersebut. Chelsea sendiri
sejatinya memiliki opsi untuk mempermanenkan sang pemain atau menambah masa peminjamannya hingga tahun 2020. Namun, The Blues resmi mengambil keputusan untuk tidak menggunakan jasa sang striker musim depan. Manchester United naikkan tawaran untuk De Gea. Manchester United akhirnya meningkatkan penawaran mereka pada David De Gea untuk mencoba meyakinkan kiper Spanyol itu bertahan di Old Trafford. MU masih keberatan memenuhi permintaan gaji De Gea, tetapi mereka berusaha mencari jalan tengah yang saling menguntungkan. Pada tanggal 1 Juli 2019 kemarin, kontrak De Gea memasuki 12 bulan terakhir. Artinya, ia bisa saja bergabung dengan klub lain secara gratis akhir musim depan, meski MU memiliki klausul perpanjangan 1 tahun lagi. Bagaimanapun, mempertahankan De Gea merupakan misi utama MU. Ia telah menjadi pemain terbaik MU dalam beberapa musim terakhir yang tampil paling konsisten. Tanpa De Gea, penampilan MU bisa jadi berjalan lebih buruk lagi. De Gea sendiri tahu betul betapa penting perannya untuk MU. Sebab itu, ia menuntut gaji yang lebih tinggi pada kontrak baru nanti. Kabarnya, De Gea meminta gaji sama besarnya dengan Alexis Sanchez yang merupakan pemain dengan gaji paling tinggi di MU. Inter Milan resmi rekrut Valentino Lazaro. Inter Milan akhirnya menuntaskan proses perekrutan pemain sayap Valentino Lazaro dari klub Bundesliga Hertha Berlin. Lewat laman resmi mereka, Inter menyebut bahwa Lazaro menandatangani kontrak selama 3 musim ke depan bersama mereka. Kabarnya, Inter akan membayar biaya transfer senilai 21 hingga 22 juta euro plus bonus. Sementara itu, Lazaro sendiri akan mendapatkan gaji 1,5 juta euro setelah pajak. Lazaro memiliki posisi utama sebagai seorang sayap kanan. Meski demikian, pemain 23 tahun itu juga cakap dimainkan sebagai bek sayap kanan. Lazaro menjadi rekrutan kedua Antonio Conte di Inter Milan setelah beberapa jam sebelumnya mereka merekrut bek kawakan Diego Godin dari Atletico Madrid. Juventus fokus Mathis De Ligt dan Buffon setelah rampungkan transfer Rabiot. Setelah melewati proses yang panjang dan berliku, Juventus akhirnya resmi mengumumkan Adrien Rabiot sebagai pemain barunya. Selepas itu, masih ada 2 pemain lagi yang akan bergabung bersama dengan Juventus. Dikutip dari Gianluca Di Marzio, aksi Juventus di bursa transfer tidak akan berhenti pada Adrien Rabiot. Dalam pekan ini, bakal ada 2 pemain baru yang diumumkan oleh Juventus. Direktur Juventus Fabio Paratici kini sedang merampungkan proses administrasi transfer Mathis De Ligt dari Ajax. Juventus telah sepakat untuk membayar 75 juta euro sebagai bagian mahar transfer pemain berusia 19 tahun tersebut. Satu pemain lagi adalah Gianluigi Buffon. Ia disebut sudah menyepakati kontrak dengan durasi 1 tahun dan akan rampung dalam pekan ini. Inter Milan resmi datangkan Diego Godin. Teka-teki mengenai siapa pembelian pertama Inter musim ini akhirnya terungkap. Diego Godin resmi bergabung dengan klub Serie A Inter Milan. Sosok Godin bisa dikatakan sudah menjadi pemain ikonik bagi Atletico Madrid. Selama 9 tahun terakhir, ia menjadi sosok yang tangguh untuk pertahanan Atletico. Namun, bek 33 tahun itu resmi menyudahi karirnya di ibu kota Spanyol. Ia memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya di Wanda Metropolitano. Kepastian bergabungnya Godin itu diumumkan melalui situs resmi Inter Milan. Mereka resmi mengumumkan bahwa bek timnas Uruguay itu akan menjadi bagian dari skuad mereka musim depan. Bek veteran itu mendapatkan kontrak yang cukup panjang. Ia dikontrak selama 3 tahun untuk memperkuat Inter Milan. Selain itu, ia juga diberitakan mendapatkan gaji yang besar di sana. Godin digaji sekitar 4,5 juta euro atau setara dengan 71 miliar rupiah per musim. Gareth Bale tolak tinggalkan Real Madrid. Gareth Bale tampaknya siap berjuang merebut tempat dalam skuad Zinedine Zidane pada musim 2019-2020 mendatang. Winger berdarah Wales ini tidak pernah berniat meninggalkan Real Madrid meski jarang mendapatkan kesempatan bermain di skuad inti. Hubungan Bale dan Zidane tidak cukup baik. Ia tidak masuk dalam rencana Zidane pada akhir musim lalu. Bahkan, Zidane pernah menegaskan tidak akan memainkan Bale meski punya kesempatan melakukannya. Keputusan Zidane ini sudah dipahami oleh pihak klub. Florentino Perez sadar jika Bale hanya akan menjadi beban. Masalahnya, menjual Bale bukanlah perkara yang mudah. Tidak ada klub yang mau dan sanggup memenuhi permintaan pribadi dari Bale. Menurut ESPN, agen Bale Jonathan Barnett sudah bertemu dengan perwakilan Inter Milan guna mendiskusikan peluang peminjaman untuk musim depan. Laporan sebelumnya juga menyebut bahwa Bayern Munchen dan Manchester United terus mengamati situasi Bale. Kini, agen Bale mengklaim bahwa kliennya tidak berminat meninggalkan Los Blancos dan sudah menanti pramusim yang bakal dimulai pekan depan. Ia dikabarkan juga sudah siap berangkat ke Amerika Serikat bersama dengan skuad Real Madrid. Tak hanya itu, ia juga masih terlihat dalam promosi kostum baru Madrid untuk musim depan.